Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairi Soki Farusi dari kelas akuntansi pagi. Sini saya ingin menjelaskan mengenai aplikasi Atlas untuk memenuhi ujian akhir semester praktikum audit. Ada beberapa indeks yang ingin saya jelaskan. Pertama-tama kita harus mengisi ini terlebih dahulu. Di sini sudah kita dikasih soalnya. Nah, di sini data-data ini kita masukkan ke yang tadi. Pertama, nama kantor akuntan publiknya ada KP Uwais Al-Karni. Dan rekan. Lalu nama akuntan publiknya Uwais Al-Karni. Nama kliennya ada PT Aset Masa Depan. Alamat kliennya ada di Jakarta. Nomor teleponnya ada 021 777 8999. Lalu ada NPWP-nya itu ada 01 234. Sektor usaha kliennya ada di perdagangan dan jasa. Status kepemilikan kliennya itu ada swasta dan non go public. Nah, di sini tahun bukunya dari 1 Januari sampai 31 Desember 2018. Tipe perikatannya ada perikatan tahun pertama. Jenis perikatannya itu audit status laporan keuangan, standar audit yang dipakai, standar profesional akuntan publik, standar akuntansi kliennya, SAK umum konvergensi IFRS. Di sini ada bintang-bintangnya. Di sini yang bintang 3 itu kita isi secara manual. Yang bintang 1 ini akan terisi secara otomatis. Yang bintang 2 ini bisa diisi dengan kita pilih, ada pilihannya seperti itu. Jika kita sudah terisi, kita akan mengisi indeks yang pertama, itu ada indeks A110. Nah, di sini jika kita sudah terisi yang tadi, akan secara muncul otomatis di sini. Yang indeks pertama itu ada A110, analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Nah, di sini ada pertama ada jenis usaha klien, itu hasil analisisnya itu low. Terus memberikan klien hasil analisisnya itu low, standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh klien, hasil analisisnya itu high. Dan di sini isu pelaporan keuangan terdahulu, kita pilih kriterianya itu ada identitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya tersedia dan telah diaudit auditor independen lain atau auditor yang bersangkutan. Di sini bisa kita dapat informasi ini di soal, sudah tertera di soal yang ini. Jadi kita hanya langsung pilih yang itu saja. Di sini ada beberapa pilihan, langsung kita pilih yang itu. Pertama, kita akan mengisi indeks A1101. Di sini ada beberapa pertanyaan dan hasil analisisnya itu kita pilih jawabannya tidak, bisa dipilih ya, bisa pilih tidak. Jika pertanyaannya menunjukkan jawaban ya, kita pilih ya. Seperti itu. Selanjutnya kita ke indeks A1102. Sama seperti indeks yang sebelumnya. Sini ada pertanyaan juga. Apakah terdapat reputasi buruk pada pribadi dan bisnis dari pemilik utama, manajemen kunci, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien? Di sini kita isi jawabannya tidak. Rata-rata pertanyaannya tidak, jadi kita isinya tidak. Selanjutnya kita ke indeks A1103. Nah, di indeks ini nama indeksnya kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personal KP untuk penunjukan tim perikatan. Di sini ada daftar personal KP. Daftar personal KP ini kita ambil dari soal yang ini. Nah, ini personal KP-nya. Kita tinggal mindahin aja. Coba kita isi dulu.
Kita harus isi satu-satu dulu sepertinya. Contoh. Terus selanjutnya di sini nah selanjutnya kita udah mengisi di sini YSI Karni mengenai data-data yang tadi tuh. Di sini kita pindahin aja. Nah, yang selanjutnya ada analisis personel KP terkait dengan rencana perikatan. Di sini juga ada pengalaman bidang auditnya 11, 10, ada 10, terus 7, 4 tahun. Di sini juga ada pemahaman terkait entitas, pemahaman standar audit. Itu di sini yang perlu diupdate itu mengenai kompetensi ada gemilang, perlu update SAK, yang lainnya memadai. Jadi di sini gemilang di pemahaman standar akuntansinya dia tidak memadai. Kita langsung klik tidak memadai di sini. Untuk yang lainnya itu memadai. Contoh memadai semuanya. Nah, seperti itu. Ini juga sama seperti itu. Nah, di sini udah saya isi semuanya. Nah, di sini gemilang terdapat kompetensi personal KAP-nya itu perlu diupdate karena dia kurang memadai dalam pemahaman standar akuntansi keuangannya. Lalu selanjutnya ada analisis ketersediaan waktu personal KAP terkait dengan rencana perikatan. Di sini yang tidak tersedia ada Gagas dan Amora. Di sini Gagas itu cuti, dia ada cutinya. Lalu Amora ada izin belajar. Kita karena di sini tidak ada keterangan izin belajar, kita di keterangannya di sini di lainnya. Dan untuk yang lainnya itu tidak ada masalah. Jadi kita klik tidak. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, jadi kayak langsung mengisi saja. Di sini pokoknya Amora ada batasan waktu karena ada izin belajar, dan Gagas juga ada cuti. Selanjutnya ringkasan hasil analisis kompetensi dan ketersediaan waktu. Di sini ada gemilang yang perlu diupdate di dalam kompetensinya. Lalu di kesediaan waktu ada Amora, ada batasan waktu, Gagas dan ada batasan waktu. Kita ke independensi. Nah, di sini ada pemahaman independensi, mempunyai hubungan investasi kepada klien, mempunyai hubungan kerjasama bisnis dengan klien, berikan jasa lainnya. Di sini juga ada informasinya di sini di independensi. Nah, itu. Di sini ada Bagus dan Nirmala mempunyai istri sebagai direktur di klien, Nirmala mempunyai hubungan bisnis dengan klien. Yang lainnya memadai. Jadi Bagus mempunyai hubungan keluarga dengan pemilik. Ya, terus Nirmala mempunyai hubungan kerjasama bisnis dengan klien. Itu yang lainnya tidak. Itu. Selanjutnya ini sudah saya isi juga biar mempersingkat waktu. Di sini ada Bagus dan Nirmala dikarenakan Nirmala mempunyai hubungan bisnis kerjasama dengan klien, di si Bagus mempunyai hubungan keluarga dengan pemilik. Nah, di sini ada ringkasan kompetensi, ketersediaan waktu dan independensi personal KAP.
Di sini yang tadi Gemilang kompetensinya perlu diupdate, lalu Amora dan Gagas mempunyai keterbatasan waktu. Di Independensi ada Bagus dan Nirmala itu tidak memadai. Lalu di sini ada pemilihan tim perikatan. Di sini juga terdapat data-data pemilihan perikatannya. Selanjutnya yang terpilih sebagai tim perikatan ada Uwais Aikarni, itu dia ya. Lalu ada Halid yang terpilih, terus ada Atala, lalu ada Wahyudi di sini terpilih. Yang lainnya itu tidak. Kita langsung pilih aja tidak, karena ada alasan yang lain jadi tidak terpilih sebagai tim perikatan. Di sini inisial namanya itu nama dari Wais ada UAQ, lalu ada Khalid itu KLD. Selanjutnya Atala ATL. Sini Wahyudi itu WYD. Nah, di peran dalam timnya Wais Alkarni itu sebagai partner, Khalid sebagai manajer, dan Atala sebagai ketua tim, Wahyudi sebagai anggota tim. Gitu. Nah, di sini status KKP sudah komplit. Sekarang kita ke indeks sebelumnya. Nah, ini udah terisi di indeks A1101, A1002, A1103. Selanjutnya kita ke indeks selanjutnya. Di sini ada indeks A120. Informasi ini juga ada di soal yang tadi. Di sini di informasi penugasan. Di sini ada tanggalnya 13 Desember, akhir penugasannya di 15 Maret. Kita isi aja langsung. 12 berarti akhirnya di 15. Nah, 15 Maret. Sini jumlah harinya ada 92, jumlah hari liburnya itu ada 16 hari. Hari libur lain itu 0. Lalu jumlah jam kerjanya itu dimulai dari jam 8. Jumlah istirahatnya itu 1 jam. 1 jam pulangnya itu jam 16.30. Nah, sini jumlah jam kerja efektifnya itu ada 8. Dan di sini jam kerjanya sudah terisi secara otomatis, yaitu 570 jam kerja. Ini bisa kita ganti dulu warnanya. Nah, ini terisi secara otomatis. Di sini bisa kita isi dengan macam-macam waktu. Kita pakai titik 2. Nah,
seperti itu. Kita sesuaikan saja ininya berapa, bisa bebas. Samain aja semuanya. Ini kelebihan nih. Nah, di sini ada indeks A130. Ada pertanyaan-pertanyaan, kita langsung isi saja ya. Kita isi ya semua. Sini ya semua. Nah, sini komplit. Lalu indeks selanjutnya itu ada A140. Yang putih-putih ini udah terisi secara otomatis. Nah, di bawah juga ada pertanyaan juga. Kita jawab ya lagi semuanya. 100 KKP komplit. Lalu indeks selanjutnya di 150 pernyataan independensi, nama klien dan form independensi sesuai. Kita isi jawabannya ya. Lalu ke indeks selanjutnya. Nah, di sini di soal kita hanya diperlukan isi indeks dari A110 sampai indeks A150. Selanjutnya kita ke input laporan keuangan di indeks D100. Di sini ada nama kliennya PT Aset Masa Depan, jenis usahanya perdagangan dan jasa swasta non go public. Lalu periode berjalannya sini kita isi awal pembukuannya itu 1 Januari 2018. Periode berjalannya 31 Desember 2018. Lalu periode perbandingannya ada 31 Desember 2017. Nah, lalu di sini standar akuntansi yang digunakan ada SAK Umum Konvergensi IFRS. Kita langsung aja ke laporan keuangannya. Nah, di sini ada tampilannya. Sini judul indeksnya kita isi dengan laporan keuangan akhir periode. Mata uangannya ada IDR, pembulatannya ada satuan penuh. Nah, di sini kita dapatnya itu ada di soal itu ada di data input LK ini. Di sini sudah tertera semuanya dari nama akun, nomor akun, mapping grup akun, mapping kelompok akun, mapping header akun, default akun, input angkanya, angka laporan keuangannya semuanya. Kita tinggal pindahin aja. Coba kita contoh pindahin. Coba ini kita copy aja coba. Nah, seperti ini. Lalu nama akunnya juga kita coba pindahin juga semuanya. Nah, seperti itu. Lalu di mapping grup akunnya, kas kecil itu masuknya ke aset. Lalu kita pilih aset di sini sesuai dengan akun-akunnya masing-masing. Mapping kelompok akunnya juga aset lancar. Dan di mapping header akunnya itu jika tidak ada keterangan yang lain kita inginkan, kita bisa ditambahkan saja, diklik tambah header ini. Lalu kita masukkan aja seperti yang tadi di akun ini. Itu kas itu
ke kas dan setara kas. Kita langsung tambahin aja di sini. Itu coba kita lihat. Nah, sini contoh. Karena ada kan di klik tambah header seperti itu. Lalu default akunnya dia itu di debit. Selanjutnya kita yang ini, yang kosong ini kita hide aja. Dua ini kita hide aja. Ini kita hide aja karena tidak diperlukan. Nah, di sini kita input angkanya yang tadi ada tertera di sini, kita copy aja langsung. Kita coba seperti itu. Lalu di angka 2017 nya juga sama, kita tinggal copy aja langsung dari sini. Kan sudah masuk. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mengisi dahulu semua akunnya semuanya. Di sini kita langsung ke input EBT kliennya, itu kita dapat dari angka ini 19.353.707, lalu 2017. Ya, di sini cek EBT-nya balance dan cara cek neracanya itu balance. Selanjutnya kita ke indeks penilaian materialitas akhir di C110. Nah, di sini udah ada terisi secara otomatis kolom putihnya. Nah, di sini kita isi dengan status kesimpulannya itu tidak signifikan. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ke indeks yang terakhir. Nah, selanjutnya kita ke yang terakhir, indeks terakhir yang ingin kita bahas itu ada laporan auditor independen final di C530. Di sini nomor laporan auditor independennya sudah ada di soal. Kita lihat. Nah, di sini nomornya itu ada 48. Langsung aja isi 48. Tanggalnya itu ada 15 Maret 2019. Kedatangannya ada Uwais Al-Karni. Nomor EII-nya ada 48. Kita langsung isi aja. Lalu tanggalnya ada 15 Maret 2019. Sini no izin AP-nya itu ada 0257. Pihak yang ditujunya itu pemegang saham dan direksi. Tipe perikatannya perikatan tahun pertama, audit tahunnya audit tahun pertama kita isi 1. Nah, untuk KAP-nya 21988.
Nah, selanjutnya di sini opini auditornya itu wajar dengan pengecualian atau WDP. Lalu lokasi terbitnya itu di Jakarta. Nah, di sini penekanan suatu hal kita checklist. Kalau ini kita checklist. Nah, di sini penekanan suatu halnya kita bisa lihat langsung di soal atlasnya aja. Kita bisa langsung copy aja. Copy langsung kita masukin aja di sini. Untuk hal lainnya juga sama. Masukin juga. Lalu ini basis untuk opini wajar dengan pengecualiannya. Masukin juga langsung di sini. Nah, selanjutnya ini udah selesai. Kita bisa lihat langsung ke contoh format opininya di sini. Nah, seperti ini kira-kira laporan auditor independennya. Seperti itu. Nah, kita balik lagi ke konten. Saya kira sampai sini saja saya menjelaskannya. Hanya beberapa indeks yang sudah disebutkan di soal, yaitu indeks terakhir adalah laporan auditor independen final. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan, atau bisa dilihat dari layar yang kurang memuaskan, penjelasannya yang kurang memuaskan, mohon dimaafkan. Dari kondisi laptopnya juga kurang, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.